Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel belusuan, budaya, pariwisata, hospitality, musik, dan juga nyanyi-nyanyi. Saat ini adalah hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Masih dalam suasana tahun baru dan saya masih berada di Banten Lama, Kota Serang, Provinsi Banten. Cuaca cukup cerah dan untuk belusuan kali ini akan saya langkahkan kaki saya ke sebuah situs tinggalan bersejarah, yaitu di reruntuhan Keraton Surosoan, sebuah keraton Kesultanan Banten yang dibangun di abad 16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Ya, dibangun di abad ke-16, jadi 4 abad sebelum Indonesia merdeka. Saya tidak tahu sejarah Keraton Surosoan, teman-teman. Untuk itulah mari kita ikuti tulisan dari seorang arkeolog, yaitu Bapak Cecep Eka Permana, dalam tulisannya yang berjudul Fase-fase Pembangunan Keraton Surosoan Banten Lama, dimuat di majalah Wacana volume 6 nomor 1 bulan April tahun 2004. Dalam salah satu paragrafnya beliau menjelaskan, berdasarkan sejarah Banten, Keraton Surosoan dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Sedangkan tembok kelilingnya atau bentengnya yang terbuat dari bata dan karang dibangun oleh Maulana Yusuf tahun 1570 sampai 1580. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1672, keraton ini hancur akibat terjadi peperangan dengan Sultan Haji yang dibantu Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Haji 1672 sampai 1678, keraton ini dibangun kembali di atas puing-puing keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah. Pendirian keraton ini dikerjakan oleh arsitek Belanda bernama Hendrik Lukaszun Kardel tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga Keraton Surosoan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Sebagian material bangunannya diambil untuk membangun bangunan Belanda lainnya. Mirip seperti komponen-komponen keraton Islam di Jawa lainnya, Keraton Kesultanan Banten ini juga menghadap ke utara dan terletak di sebelah selatan alun-alun kerajaan, yang kini alun-alun itu sudah menjadi pelataran Masjid Agung. Keraton ini dikelilingi dengan benteng setebal 2 meter dan tinggi 2 meter di atas tanah seluas 3 hektar. Benteng keraton ini mirip benteng Belanda yang dilengkapi dengan 4 bastion yang menjorok keluar di setiap sudutnya. Sekilas nampak di layar bahwa benteng keraton tersebut berbentuk 4 persegi panjang. Panjang benteng dari barat ke timur sekitar 300 meter dan lebar dari utara ke selatan sekitar 100 meter. Tembok dan sudut-sudut benteng juga masih terlihat kuat. Saat ini saya berdiri di sisi timur di luar benteng keraton, dan di belakang saya terdapat tulisan cukup besar, Keraton Surosoan, di tengah pelataran. Saya tidak sabar untuk melihat isi di dalam tembok benteng keraton ini seperti apa. Setelah diizinkan masuk oleh petugas keamanan, saya mencoba menaiki benteng itu dari sudut tenggara. Dan sesampai
Di atas benteng, sama sekali saya tidak melihat adanya bangunan yang berdiri di dalam benteng keraton. Hanya rumput hijau dan banyak puing-puing bangunan. Itulah yang sekilas saya lihat. Saya mulai berjalan di atas benteng ke arah utara, dan saya dikejutkan dengan 3 buah lengkungan di atas benteng yang sepertinya berfungsi sebagai atap. Saya dekati, ternyata ini adalah pintu gerbang sisi timur dari benteng keraton ini. Hal yang tidak lazim dari benteng ini di mata saya adalah arus masuk dari luar benteng untuk masuk ke dalam melewati gerbang tidaklah lurus, tetapi melengkung ke arah utara. Jadi, jika kita berdiri di luar benteng, di depan gerbang ini, bagian dalam keraton ini tidak terlihat karena terhalang oleh tembok gerbang yang melengkung ke utara. Ini benar-benar sebuah taktik atau strategi yang canggih di zamannya agar terlindung dari serangan musuh secara langsung dari luar benteng. Atap yang melengkung setengah lingkaran di atas benteng itu terpotong menjadi 3 bagian. Konstruksi lengkungan atap itu disusun dengan batu bata yang berdiri tegak memanjang, tidak dalam posisi tidur. Ini sebuah susunan struktur batu bata yang unik tapi kuat. Pelan-pelan saya berjalan di atas atap lengkung itu dan sampailah saya di pojok bastion timur laut. Ternyata di sini ada sebuah undaan untuk turun ke bagian dalam keraton. Saya menapak turun lewat undakan ini dan ternyata di bawah bastion terdapat ruangan lengkung yang cukup dalam. Dugaan saya pastinya ruangan lengkung ini berfungsi untuk ruangan penjaga atau logistik keamanan seperti senjata, peluru, dan mesiu. Dari sudut bastion timur laut ini, saya berjalan lagi di atas benteng ke arah barat dan akhirnya saya harus berhenti karena benteng setinggi 2 meter ini terputus di sini. Saya tidak mau ambil risiko untuk melompat ke tembok berikutnya karena lebar celah ini sepertinya hampir 5 meter. Jelas saya akan terjatuh kalau saya nekat. Saya mencari jalan turun dan akhirnya saya jadi tahu ternyata celah yang tidak bisa saya lompati itu adalah gerbang utama sisi utara. Lagi-lagi keunikan juga terjadi di sini. Arus masuk dari luar benteng menuju ke dalam tidak lurus namun melengkung ke timur. Pandangan mata dari luar benteng dari utara untuk masuk ke dalam benteng juga terhalang dengan lengkungan tembok gerbang itu. Batu-batu bata tersusun tidur memanjang, namun di gerbang ini saya tidak melihat atap lengkung setengah lingkaran seperti yang saya lihat di gerbang timur. Maaf teman-teman, saya capek sekali. Saya perlu istirahat sebentar. Jangan kemana-mana. Nanti akan saya lanjutkan di video mendatang.